Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Kiswatun Muhayyaro di YouTube channel Cakrawala Biologi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang enzim. Nah, pernahkah kamu mendengar kata enzim? Atau apakah di dalam tumbuhan sendiri itu terdapat enzim? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian bisa simak penjelasan tentang enzim di video ini ya. Tapi jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga tekan lonceng merahnya untuk mendapatkan informasi seputar biologi dan pendidikan. Pada slide ini terlihat beberapa gambar dari makhluk hidup yang memerlukan makanan atau nutrisi untuk menunjang tumbuh dan kembangnya dari makhluk hidup itu sendiri. Misalnya, terlihat di sini ilustrasi manusia sedang makan ya, yaitu proses pengambilan nutrisi di mana nutrisi tersebut mengandung karbohidrat. Karbohidrat bisa diambil dari nasi, kemudian juga protein yang bisa diambil dari lauk, kemudian vitamin dan mineral bisa diambil dari sayur mayur. Contoh lain misalnya pada tumbuhan juga memerlukan nutrisi atau makanan untuk tumbuh dan kembangnya. Pada video-video yang lalu saya sudah membahas bahwa tumbuhan memerlukan nutrisi baik dalam jumlah yang banyak disebut sebagai makronutrien maupun dalam jumlah yang sedikit atau mikronutrien. Nutrisi-nutrisi ini di dalam makanan oleh tubuh makhluk hidup akan diolah sehingga menghasilkan energi yang nanti akan digunakan untuk segala bentuk aktivitas yang mendukung dalam tumbuh dan berkembangnya makhluk hidup itu sendiri. Sebelum kita bahas tentang enzim, ada baiknya kita bahas terlebih dahulu apa itu metabolisme. Karena enzim dan metabolisme itu berkaitan erat ya. Nah, makanan atau nutrisi yang diperlukan oleh tubuh makhluk hidup nanti akan diubah sedemikian rupa sehingga menghasilkan energi, di mana energi tersebut nantinya digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas seperti kalau pada manusia ya bergerak, berlari, bernafas gitu, tumbuh dan berkembang biak. Sedangkan pada tumbuhan contohnya seperti berfotosintesis. Nah, proses pengubahan nutrisi melalui serangkaian proses kimia menjadi energi itu disebut sebagai metabolisme. Nah, metabolisme itu memerlukan enzim dalam mempercepat serangkaian proses kimia di dalamnya. Jadi, metabolisme ini berkaitan erat dengan enzim. Enzim didefinisikan sebagai suatu molekul atau senyawa yang memiliki fungsi untuk mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh. Sekali lagi perlu digarisbawahi ya bahwa enzim itu berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia atau katalisator. Nah, di dalam tubuh tumbuhan terdapat berbagai reaksi kimia yang menggunakan enzim untuk mempercepat reaksi kimia tersebut. Bila enzim ini tidak ada, maka apa yang terjadi? Proses-proses kimia di dalam tubuh tumbuhan itu akan terjadi secara lambat atau bahkan tidak berlangsung sama sekali. Jadi bisa disimpulkan bahwa enzim ini memiliki peranan yang sangat penting bagi makhluk hidup terutama tumbuhan. Enzim sendiri itu memiliki sifat-sifat ya yang khas hanya ada pada enzim itu sendiri. Nah, adapun sifat-sifat struktur ini lebih ke sifat yang tampak dari enzim ya atau fisik enzimnya gitu, sifat-sifat dari fisik enzimnya. Antara lain yang pertama, enzim tersusun atas protein. Walaupun tidak semua protein itu enzim ya. Sekali lagi yang pertama, enzim merupakan protein atau tersusun atas protein. Yang kedua, enzim bersifat spesifik. Maksudnya gimana? Di mana enzim ini memiliki bentuk yang khas
atau khusus yang hanya bisa berikatan dengan bentuk tertentu. Yang terakhir, kerja enzim dipengaruhi oleh suhu maupun pH. Nah, coba perhatikan gambar pada slide ini, di mana gambar tersebut merupakan ilustrasi percobaan dari ekstrak hati, di mana di dalam hati itu terdapat yang namanya enzim katalase. Nah, apa fungsi dari enzim katalase ini? Jadi, enzim katalase ini berfungsi untuk merombak hidrogen peroksida atau H2O2 ya, yang bersifat racun, dan hidrogen peroksida ini merupakan sisa atau hasil samping dari proses-proses metabolisme. Apabila H2O2 atau hidrogen peroksida ini tidak diuraikan, maka akan menyebabkan kematian pada sel-sel ya, karena bersifat racun. Oleh karena itu, enzim katalase ini bekerja dengan merombak H2O2 atau hidrogen peroksida ini menjadi substansi yang tidak berbahaya, yaitu diuraikan menjadi air dan juga oksigen. Nah, bagaimana cara kerja pada percobaan ini? Cara kerjanya di mana hati itu diekstrak dulu ya. Hatinya itu bisa hati dari hewan, misalnya hati ayam gitu ya. Nah, hati tersebut diekstrak terlebih dahulu, kemudian ekstrak dari hati dituangkan ke tabung reaksi. Nah, kemudian tabung yang sudah diisi oleh ekstrak hati tersebut ditetesi oleh hidrogen peroksida atau H2O2 dan segera ditutup tabung reaksinya. Lalu amati kemunculan dari gelembung gas. Selanjutnya, buka tabung reaksi tersebut dan lakukan uji dengan cara menyalakan api pada tabung reaksi dan memasukkannya dengan lidi api dalam tabung. Nah, kemudian bagaimana hasil percobaannya? Jadi hasil percobaan tersebut akan terlihat adanya banyak gelembung gas atau oksigen ya, dan juga ada nyala api. Saat larutan H2O2 atau hidrogen peroksida dimasukkan ke dalam ekstrak hati, terjadi pembentukan gelembung-gelembung udara yang banyak. Hal ini membuktikan bahwa di dalam hati yang masih segar itu terdapat banyak peroksisom sehingga menghasilkan enzim katalase dalam jumlah yang banyak. Kemudian enzim katalase ini menguraikan senyawa hidrogen peroksida menjadi air dan juga oksigen. Nah, air dan oksigen ini nantinya dibutuhkan oleh tubuh untuk reaksi-reaksi kimia selanjutnya. Dengan gelembung-gelembung udara yang terbentuk, membuktikan bahwa enzim katalase ini dapat menguraikan senyawa hidrogen peroksida atau H2O2 ya menjadi O2 atau air dan juga O2 atau oksigen. Selanjutnya, pada saat memasukkan bara api ke dalam tabung reaksi, bara api tetap menyala tetapi dalam intensitas yang sedikit. Hal ini membuktikan bahwa enzim katalase dapat menguraikan senyawa hidrogen peroksida menjadi O2. Nah, pertanyaannya apa hubungan api dengan oksigen? Nah, perlu kalian tahu ya bahwa adanya api atau nyala api, pijaran api itu bisa bereaksi jika ada oksigen. Itulah percobaan yang membuktikan bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari kerja enzim seperti suhu. Setelah tadi dijelaskan tentang sifat-sifat struktural enzim atau sifat yang berkaitan dengan struktur dari enzim itu sendiri, sekarang kita akan bahas tentang sifat fungsional enzim, di mana sifat ini berkaitan dengan fungsi enzim itu sendiri.
Yang pertama, enzim itu berfungsi sebagai katalisator. Apa yang dimaksud dengan katalisator? Yaitu mempercepat reaksi kimia. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya untuk mempercepat reaksi kimia tersebut? Nah, caranya dengan enzim itu menurunkan energi aktivasi. Apa yang dimaksud dengan energi aktivasi tersebut? Oke, sebelum saya menjelaskan pengertian dari energi aktivasi, saya akan mengilustrasikan enzim ini dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Misalnya, kalian ingin berangkat dari rumah menuju kampus ya, di mana dalam perjalanan itu kalian bisa memilih dua alternatif jalan yang bisa kalian tempuh. Alternatif pertama, kalian bisa melewati suatu gunung untuk mencapai kampus ya, dari rumah ke kampus. Gunung yang tingginya itu sekitar 4.000 meter di atas permukaan laut atau 4.000 mdpl. Dan jalan alternatif yang kedua yaitu kalian bisa melewati gunung yang tingginya 2.000 meter di atas permukaan laut atau 2.000 mdpl. Nah, mana gunung yang akan kalian tempuh agar bisa sampai dengan cepat di kampus? Nah, sudah pasti ya kalian akan memilih jalan alternatif yang kedua, yaitu melewati gunung yang tingginya 2000 tadi. Karena energi yang dibutuhkan untuk sampai ke kampus itu lebih sedikit dibandingkan kalian harus menempuh jalan alternatif yang pertama, yaitu melewati gunung 4000 mdpl tadi ya. Nah, sama halnya dengan substrat. Untuk memulai suatu reaksi maka membutuhkan suatu energi. Inilah yang disebut sebagai energi aktivasi, yaitu berupa energi awal yang dibutuhkan untuk memulai suatu reaksi kimia. Nah, terlihat pada gambar ya, di slide ini menunjukkan bahwa energi aktivasi mempengaruhi kecepatan reaksi kimia substrat. Substrat yang tanpa menggunakan enzim dalam reaksi kimianya pada gambar ini disebut sebagai katalis ya, maka memerlukan energi aktivasi yang tinggi sehingga menyebabkan lambat dalam proses reaksinya. Sebaliknya, substrat yang menggunakan enzim pada gambar ini ditulis sebagai katalis ya, maka memerlukan energi aktivasi yang rendah sehingga menyebabkan proses reaksi bisa berjalan dengan cepat. Nah, bisa kita simpulkan ya di sini bahwa ketika enzim menempeli substrat maka akan mempercepat reaksi kimia tersebut dengan cara menuruni atau energi aktivasinya diturunkan. Sebaliknya, ketika substrat itu tidak atau tanpa ditempeli oleh enzim atau katalis, maka reaksinya itu akan lambat karena energi aktivasinya itu makin besar yang dikeluarkan. Itulah sifat fungsional enzim yang pertama, yaitu enzim berfungsi sebagai katalisator. Sifat fungsional enzim berikutnya yaitu bahwa enzim itu terlibat dalam reaksi kimia tetapi tidak ikut bereaksi. Ya, sekali lagi bahwa enzim itu terlibat dalam reaksi tapi tidak ikut bereaksi. Jadi enzim ini berperan sebagai biokatalisator reaksi kimia di dalam tubuh, namun enzim itu tidak ikut bereaksi. Terlibat dalam reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. Kemudian, oleh karena itu enzim dapat digunakan berulang kali ya, dengan catatan enzim itu tidak rusak karena dia tidak ikut bereaksi, hanya mempercepat saja. Karena enzim itu tidak bereaksi, jadi enzim bisa digunakan berulang kali sehingga enzim yang diproduksi dalam tubuh kita itu atau tubuh tumbuhan ya, itu tidak membutuhkan jumlah yang banyak ataupun
enzim yang digunakan bisa dalam jumlah yang sedikit. Itulah sifat-sifat fungsional dari enzim. Jenis enzim itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada enzim sederhana yang disebut juga sebagai apoenzim, dan yang kedua adalah holoenzim. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama enzim sederhana atau disebut juga sebagai apoenzim. Nah, enzim ini terdiri dari protein, di mana pada sisi enzim itu terdapat yang namanya sisi aktif enzim. Nah, kalian bisa lihat ya pada gambar. Nah, sisi aktif enzim ini digunakan untuk mengikat substrat, di mana substrat itu adalah senyawa yang akan diikat dengan enzim. Jika substrat dan enzim itu sudah berikatan, maka akan membentuk yang namanya kompleks enzim dengan substrat. Ya, contohnya apa yang merupakan enzim sederhana atau apoenzimnya, seperti pepsin, tripsin gitu. Yang kedua ada holoenzim. Nah, holoenzim ini tersusun dari protein atau apoenzim dan non-protein atau kofaktor, di mana apoenzim ini tidak dapat aktif tanpa berikatan dengan kofaktor. Jadi, sisi aktif pada holoenzim ini berbeda dengan enzim sederhana. Pada holoenzimnya ini harus ditempeli terlebih dahulu oleh kofaktor, ya, disebut sebagai sisi aktif holoenzim. Nah, saya ulang lagi ya. Yang pertama, jenis enzim itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada enzim sederhana atau apoenzim. Apoenzim ini terdiri dari protein, di mana di protein ini di sisi aktif enzim ini ada yang namanya sisi aktif enzim yang nanti akan berikatan dengan substrat, membentuk yang namanya kompleks enzim dengan substrat. Nah, kalau sederhana ini tidak perlu ada pemicunya ya untuk berikatan dengan substrat. Sedangkan holoenzim ini terdiri dari protein yang disebut dengan apoenzim dan juga non protein yang disebut kofaktor. Nah, di mana apoenzim ini harus ditempeli oleh kofaktor ya. Itulah jenis enzim. Kemudian bagaimana ya untuk mekanisme kerja dari enzim itu sendiri? Ada beberapa tahapan untuk kerja enzim. Yang pertama, ketika suatu substrat itu bertemu dengan enzim, di mana enzim tersebut memiliki sisi aktif yang disebut sebagai sisi aktif enzim, yaitu bagian dari molekul enzim yang menjadi tempat berikatannya dengan substrat. Tahap yang kedua, jika substrat dan enzim tersebut sesuai dan cocok ya, maka enzim dan substratnya akan berikatan dan membentuk kompleks enzim substrat. Kemudian yang terakhir, tahap ketiga, hasil dari kompleks enzim substrat berupa produk akhir. Ketika produk sudah terbentuk, enzim menjadi bebas kembali untuk melanjutkan bereaksi kembali dengan substrat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa yang pertama, substrat bertemu dengan enzim yang sesuai ya. Kemudian substrat berikatan dengan sisi aktif dari enzim membentuk kompleks enzim substrat. Kemudian setelah berikatan maka akan menghasilkan produk. Nah, enzim ini akan terlepas dari produk sehingga enzim ini bisa melakukan tugas berikutnya. Itulah penjelasan sederhana tentang kerja enzim yang bisa kalian saksikan pada gambar di slide ini. Setelah tadi dijelaskan bagaimana mekanisme kerja dari enzim, ternyata ada beberapa usulan ataupun hipotesis yang menjelaskan tentang bagaimana enzim itu berikatan dengan substrat. Nah, sejauh
ini ada dua hipotesis atau dua model yang menjelaskan tentang bagaimana enzim berikatan dengan substrat. Yang pertama adalah teori kunci dan gembok, dan yang kedua adalah teori kecocokan induksi. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah teori kunci dan gembok, yang dikenal sebagai teori Key and Lock, di mana teori ini diusulkan oleh Emil Fischer pada tahun 1894. Teori ini menyatakan bahwa bentuk molekul substrat dengan sisi aktif enzim itu serupa ya dengan anak kunci dan juga gemboknya. Jadi antara kunci dengan gemboknya itu antara substrat dengan sisi aktif enzimnya itu bentuknya sama ya, cocok gitu. Enzim akan berikatan dengan substrat yang mempunyai bentuk yang sama, spesifik dengan sisi aktif dari enzim. Nah, dengan kata lain, hanya substrat yang mempunyai bentuk yang cocok secara spesifik yang bisa berhubungan dengan enzim. Oleh karena itulah kenapa teori ini disebut sebagai teori kunci dan gembok ya. Karena di mana enzim diilustrasikan sebagai kunci dan substrat diilustrasikan dengan gembok, karena gembok dan kunci akan memiliki kecocokan sisi yang sama untuk bisa membuka ataupun menutup. Itu teori kunci dan gembok. Nah, kalian bisa lihat ya, teori ini diilustrasikan pada gambar yang ada di slide ini pada gambar sebelah kiri. Nah, selanjutnya ada teori kecocokan induksi. Nah, teori kecocokan induksi ini dipopulerkan oleh Daniel Koslan pada tahun 1958. Teori ini menyatakan bahwa terikatnya substrat itu menyebabkan perubahan konformasi pada bagian sisi aktif enzim. Enzim itu mempunyai sisi aktif yang fleksibel. Meskipun demikian, sisi aktif itu atau sisi aktif enzim itu masih memiliki titik-titik pengikatan yang sama atau yang spesifik dengan substrat, sehingga hanya substrat yang memiliki titik-titik pengikatan yang spesifik ya yang sama akan menginduksi sisi aktif dari enzim. Nah, teori induksi ini bagi sebagian orang menyatakan bahwa bisa menjawab kekurangan dari teori gembok dan kunci sebelumnya. Oleh karena itu, teori induksi yang dikemukakan oleh Daniel pada tahun 1958 ini merupakan sebuah teori yang paling banyak diakui oleh para peneliti untuk dapat menjelaskan cara kerja enzim. Itulah hipotesis ataupun model yang diusulkan oleh para peneliti untuk menjelaskan bagaimana enzim dapat berikatan dengan substrat. Ternyata kerja enzim juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apa saja faktor yang mempengaruhi kerja enzim? Yang pertama ada suhu, kemudian yang kedua ada pH atau derajat keasaman, yang ketiga inhibitor, yang keempat konsentrasi dari substrat, yang kelima konsentrasi dari enzim, dan terakhir aktivator. Nah, kita akan bahas satu persatu faktor yang mempengaruhi dari kerja enzim ini. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim yang akan kita bahas pertama yaitu konsentrasi substrat. Nah, konsentrasi substrat ini berkaitan dengan jumlah substrat ya. Semakin banyak substrat yang digunakan, maka enzim yang digunakan pula harus banyak karena untuk mempercepat reaksi tersebut. Sebaliknya, jika konsentrasi substrat semakin sedikit, maka enzim yang dibutuhkan juga dalam jumlah yang sedikit. Nah, pada slide ini kalian bisa melihat grafik ya yang menjelaskan tentang pengaruh konsentrasi substrat terhadap kecepatan reaksi dan penambahan enzim.
Garis Y menunjukkan kecepatan reaksi, sedangkan untuk garis X itu menunjukkan konsentrasi substrat. Nah, bagaimana penjelasannya? Jadi berdasarkan grafik ini terlihat bahwa semakin tinggi konsentrasi substrat, maka semakin tinggi pula enzim yang dibutuhkan, sehingga bisa mempercepat dari reaksi. Tetapi hanya sampai batas tertentu. Sekali lagi ya, perlu digarisbawahi bahwa sampai dengan batas tertentu. Artinya bahwa ketika jumlah enzim atau konsentrasi dari enzim itu sudah sesuai dengan konsentrasi substrat, maka akan terjadi balance. Artinya bahwa penambahan enzim pada substrat itu tidak berguna lagi karena tidak mempercepat reaksi tersebut. Artinya bahwa ketika konsentrasi enzim sudah sesuai dengan konsentrasi substrat, maka kecepatan reaksi pun akan menjadi konstan. Itulah faktor yang mempengaruhi kerja enzim, salah satunya ada pada konsentrasi substrat. Asas yang sama atau aturan yang sama juga berlaku pada konsentrasi enzim. Nah, konsentrasi enzim ini juga mempengaruhi dari kerja enzim, di mana semakin tinggi konsentrasi enzim, maka semakin meningkat pula aktivitas enzim sampai dengan batas tertentu. Ini disesuaikan dengan konsentrasi substrat ya. Jadi jika semua enzim sudah terikat oleh substrat, penambahan enzim tidak berpengaruh terhadap kecepatan enzim. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim selanjutnya adalah suhu, di mana enzim itu kan tersusun dari protein. Protein ini sangat peka terhadap suhu ataupun temperatur. Nah, setiap enzim pada tumbuhan itu memiliki suhu optimal atau suhu yang paling baik ya untuk ia bekerja. Sekali lagi perlu kalian garis bawahi bahwa setiap enzim itu memiliki suhu optimal atau suhu paling baik untuk ia bekerja. Pada suhu atau temperatur yang terlalu tinggi menyebabkan terjadinya denaturasi. Nah, denaturasi itu merupakan perubahan pada struktur protein yang menimbulkan beberapa dampak yang negatif seperti berkurangnya atau bahkan hilangnya dari aktivitas enzimatik tersebut. Kemudian dapat meningkatkan atau semakin sukar untuk larut dan juga adanya perubahan tekstur pada enzim tersebut. Nah, bagaimana jika suhunya itu terlalu rendah? Jika suhu yang bekerja pada enzim itu terlalu rendah, maka akan menghambat dari kerja enzim itu sendiri atau mengakibatkan inaktif dari enzim itu sendiri. Oleh karena itu, perlu diketahui dari suhu optimal masing-masing dari enzim itu sendiri. Itulah faktor yang mempengaruhi kerja enzim, salah satunya dari suhu. Faktor yang selanjutnya yang mempengaruhi kerja enzim yaitu pH atau derajat keasaman. Nah, kerja enzim sangat dipengaruhi oleh perubahan dari pH itu sendiri. Perubahan pH mempengaruhi dari sisi aktif asam amino yang menyusun protein. Nah, protein ini kan struktur dari enzim ya, sehingga menghalangi enzim untuk berkombinasi dengan substratnya. Untuk setiap enzim itu memiliki pH optimal atau pH yang bekerja baik ya pada pH tertentu, di mana pH tersebut berbeda-beda antara satu enzim dengan enzim lainnya. Contohnya pada pepsin itu optimal pada pH 1-2, berarti sifatnya asam ya, asam sekali. Nah, pepsin ini biasanya ada di lambung, di mana untuk di lambung adanya makanan itu di lambung sendiri membutuhkan suasana yang asam agar dapat
menghancurkan makanan yang masuk ke dalam lambung. Contoh lain misalnya tripsin. Tripsin ini optimum atau optimal bekerja pada suhu pH antara 7 sampai dengan 9 ya, yaitu pH netral sampai dengan basa. Itulah faktor yang mempengaruhi kerja enzim berupa pH. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi dari kerja enzim ada aktivator dan juga inhibitor. Jadi aktivator ini adalah molekul-molekul yang mengaktifkan atau menggiatkan dari terjadinya kerja enzim sehingga bisa meningkatkan dari proses kerja enzim. Contohnya apa? Fe, Cl-min dan juga lain-lain. Sedangkan inhibitor itu kebalikan dari aktivator. Kalau aktivator tadi ya molekul-molekul yang mengaktifkan, sedangkan inhibitor itu adalah yang menghambat dari kerja suatu enzim. Nah, bagaimana kerja dari aktivator dan inhibitor ini? Dua-duanya menempel pada enzim. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa kerja enzim itu terkadang bisa terganggu karena beberapa faktor. Salah satunya adalah adanya substrat lain yang mengganggu reaksi antara substrat dengan enzim yang disebut sebagai inhibitor. Nah, inhibitor ini membuat substrat dan enzim itu tidak bisa bereaksi. Ada dua jenis inhibitor, yaitu ada inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Apa perbedaan antara keduanya? Mari kita perhatikan gambar di slide ini, di mana di sini gambar A terlihat ya bahwa cara kerja dari enzim itu sendiri ketika enzim bertemu dengan substrat yang cocok, kemudian selanjutnya sisi aktif dari enzim akan berikatan dengan substrat. Nah, tapi bagaimana jika ada penghalang, baik kompetitif maupun non-kompetitif? Nah, untuk inhibitor kompetitif memiliki kesamaan struktur dengan substrat. Dengan demikian, baik substrat maupun zat penghambat atau inhibitor kompetitif itu bersaing untuk bisa berikatan dengan sisi aktif dari enzim. Jika inhibitor kompetitif itu lebih dulu berikatan dengan sisi aktif enzim, maka substrat yang sebenarnya tidak bisa lagi ya berikatan dengan sisi aktif enzim itu karena sudah ada inhibitor kompetitif ini. Apa yang terjadi jika inhibitor kompetitif itu menempel pada sisi aktif enzim? Kira-kira apa menyebabkan apa gitu ya? Nah, inhibitor kompetitif ini menempel pada sisi aktif enzim itu menyebabkan substrat tidak bisa masuk, akhirnya reaksi itu tidak bisa terjadi sehingga laju reaksi kimia itu bisa menurun karena tidak ada enzim ya. Kemudian untuk inhibitor non-kompetitif menempel pada sisi lain pada enzim, bukan menempel pada bagian sisi aktif enzim. Jadi, inhibitor non-kompetitif ini tidak menutupi dari jalannya substrat ya untuk menempel ke bagian sisi aktif enzimnya. Lah, jadi nggak ngaruh dong kalau gitu. Nah, bukan begitu ya. Jadi inhibitor non-kompetitif itu memang tidak menutupi dari sisi aktif enzim, tetapi dia menyebabkan perubahan bentuk pada sisi aktif enzim sehingga tidak bisa dikenali oleh substratnya. Otomatis substratnya itu tidak akan bisa lagi berikatan dengan enzim karena bentuknya sudah tidak cocok atau tidak spesifik ya, atau tidak bisa dikenali gitu. Kemudian selanjutnya laju reaksi pun menurun drastis. Jadi meskipun namanya non-kompetitif alias tidak bersaing dengan substrat, tapi dia tetap menjadi ancaman bagi substrat dan enzim. Itulah jenis inhibitor
yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif yang menghalangi dari ikatan dari enzim dan substrat. Demikianlah pembahasan tentang enzim, di mana kita sudah membahas ya tentang apa itu enzim, sifat struktural enzim, kemudian sifat fungsional enzim, cara kerja enzim, teori-teori yang membahas seputar bagaimana enzim dapat berikatan dengan substrat, dan terakhir menjelaskan apa faktor-faktor yang mempengaruhi dari kerja enzim. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian belajar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.